Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah ilmu bahan makanan pada pertemuan kelima dengan topik umbi-umbian. Jadi, seperti yang telah kita ketahui ya, umbi-umbian ini dapat dijadikan sebagai sumber pangan alternatif. Dan umbi-umbian telah lama dikenal sebagai makanan yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dan umbi ini tumbuh dengan baik di daerah tropis dan tidak memerlukan kondisi iklim atau tanah khusus. Umbi mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif sebagai pengganti beras dan tepung, dan umbi-umbian ini juga sebagai sumber karbohidrat. Dan tanaman ini ya sering ditanam sebagai tanaman sela di lahan kering. Seperti itu. Khususnya untuk singkong dan tanaman ubi jalar yang ditanam secara besar-besaran. Selain itu, Indonesia kaya akan umbi-umbian yang kurang dikenal masyarakat dan belum dimanfaatkan secara optimal ya, seperti talas, ganyong, kimpul, garut, gembili, gadung, serta kentang. Nah, yang kentang biasanya kan ini sudah banyak ya produk olahan kentang seperti mashed potato, fried potato, terus keripik kentang, seperti itu. Dan secara umum, umbi-umbian ini merupakan sumber karbohidrat, khususnya ada kandungan pati ya terbesar pada umbi-umbian. Pola konsumsi pangan yang hanya mengandalkan sedikit jenis pangan menjadikan masyarakat ini rentan terhadap perubahan lingkungan global yang sering terjadi. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan dengan cara melakukan diversifikasi konsumsi pangan diterapkan. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan umbi-umbian sebagai makanan pokok. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalah pergeseran ya pola konsumsi dari beras ke tepung berupa mie instan dan roti. Dan ini menunjukkan minat konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan yang berasal dari umbi-umbian ini masih kurang, dan meningkatkan kontribusi tanaman umbi-umbian sebagai sumber pangan alternatif untuk memenuhi tuntutan kualitas pangan dapat memberikan dampak yang signifikan ya terhadap ketahanan dan kualitas pangan sebagai sumber daya masyarakat berpendapatan rendah. Dan akibat kurangnya informasi mengenai khasiat dan kegunaan umbi-umbian, masyarakat menjadi kurang memperhatikan dan salah dalam menanam tanamannya. Nah, produk umbi-umbian juga mempunyai potensi untuk dikembangkan di bidang pangan karena adanya diversifikasi pangan lokal. Umbi-umbian tidak hanya kaya karbohidrat dan serat, tapi di umbi-umbian juga mengandung antioksidan. Contohnya pada ubi jalar ungu ya, dia mengandung antosianin. Dan pada ubi jalar kuning mengandung beta-karoten yang merupakan provitamin A. Serta umbi-umbian ini dapat kita manfaatkan, kita olah ya bahan bakunya menjadi produk pangan yang bergizi dan variatif. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sangat penting ya untuk dilakukan kajian terhadap karakteristik dan potensi umbi-umbian untuk mengetahui sifat dan potensi pertumbuhannya sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat, yaitu bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan umbi-umbian. Jadi teman-teman ini ya sebagai ahli gizi, teman-teman dapat memberikan suatu edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait umbi-umbian yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan alternatif sehingga dapat memperluas diversifikasi pangan lokal. Terutama untuk di Karawang ini untuk produksi ubi jalar ini cukup tinggi ya di daerah Karawang sehingga
daerah Karawang ini dapat kita terapkan, misal diversifikasi pangan lokal, ubi jalar. Jadi teman-teman dapat memberikan edukasi atau menyuluhkan informasi ini menyampaikan informasi ini kepada masyarakat desa yang ada di Karawang untuk membuat produk inovasi ubi jalar yang merupakan sumber pangan yang ada di Karawang, salah satu sumber pangan yang ada di Karawang ya. Lalu teman-teman bisa nantinya bekerja sama misal dengan Faperta untuk memberikan suatu edukasi bagaimana sih cara pengembangan budidaya agar tidak terjadi salah tanam. Lalu teman-teman dapat memberikan apa saja sih produk-produk inovasi yang dapat kita buat dari bahan baku umbi-umbian. Jadi tidak hanya berfokus pada produk chips atau keripik. Misalnya kalau keripik kentang tidak hanya berfokus pada kentang, misal dari ubi jalar bisa dibuatlah misalnya cookies ubi jalar atau snack bar ubi jalar, mie dari ubi jalar, terus atau sup krim ubi jalar, bubur instannya juga mungkin dari ubi jalar, seperti itu. Sehingga terciptalah diversifikasi pangan untuk ketahanan gizi. Lalu bagaimana sih karakteristik dari umbi-umbian? Nah, umbi-umbian sendiri kan juga merupakan organ tumbuhan penyimpan bawah tanah yang berfungsi menyimpan atau mengumpulkan pati yang berfungsi sebagai makanan sumber hidrat arang dan telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat beragam latar belakang dan golongan. Dan umumnya berfungsi sebagai sumber makanan pengganti makanan pokok. Umbi-umbian yang umum ditanam dan dikonsumsi di Indonesia seperti ubi jalar dan singkong atau dikenal juga dengan umbi-umbian utama. Selain itu, di Indonesia juga sangat kaya akan umbi-umbian yang kurang dikenal yang disebut dengan umbi kecil yang belum dibudidayakan secara besar-besaran dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti gembili, gadung, talas, terus ada porang, serta kentang. Dan untuk porang sendiri, mungkin teman-teman bisa lihat ya, misalnya ada produk mie sehat. Nah, di situ ada komposisinya tepung porang. Terus ada tepung porang, ada tepung mokaf. Jadi dia tidak menggunakan tepung terigu. Sehingga mie tersebut terbebaslah dia bisa diklaim sebagai produk gluten free seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk yang memang mengurangi diet terigu bisa mengkonsumsi mie sehat tersebut karena komposisinya ada tepung porang, tepung mokaf, dan tepung yang memang basisnya non gluten seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya untuk menciptakan suatu inovasi produk pangan dari umbi-umbian yang tidak dikenal ini. Dengan catatan kita harus mengetahui bagaimana sih karakteristik umbi-umbian ini ketika kita jadikan tepung, di mana tepung ini akan merupakan produk intermediate sebelum nantinya dia dijadikan sebagai produk pangan olahan. Oke, untuk pengertian umbi-umbian sendiri tadi sudah dijelaskan dan ini bisa kita lihat ya, untuk umbi-umbian sendiri juga bagian tanaman yang telah mengalami modifikasi baik morfologi maupun fisiologi dan masuknya bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah dan umumnya tempat menyimpan energi. Ya, bahan yang diperoleh dari dalam tanah, sumber karbohidrat terutama pati yang menjadi sumber cita rasa dan aroma, serta cadangan energi yang mempunyai kadar protein lebih rendah dibandingkan serealia. Dan menurut jenisnya, berdasarkan jenis umbi, menurut asal kejadiannya ada umbi batang, umbi kormus, umbi rizoma, umbi akar, dan umbi lapis. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait umbi batang. Jadi umbi batang sendiri, ini bagian batangnya mengalami modifikasi pada bagian ujung batang yang menggembung di
yang menggembung berada dalam tanah. Dan ini ada mata tunas, baik ujung maupun samping dan bersusun secara melingkar. Contohnya ada kentang dan ubi jalar. Sini umbi batang, batang yang tumbuh dalam tanah serta menggelembung pada bagian ujungnya dan berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu yang baru. Contohnya ada kentang, si jahe, talas, kencur, sama kunyit. Kedua ada umbi kormus, di mana pada umbi kormus ini bagian dari dasar batang menggembung berada dalam tanah. Tandanya ada kuncup lateral dan terminal. Contohnya uwi, talas, dan kimpul. Jadi umbi kormus ini sama ya dengan istilahnya dengan umbi udara. Jadi untuk morfologinya dia umbi tersebut juga ada muncul di permukaan tanah ya, di udara gitu ya, jenis umbi yang muncul di bagian atas tanah pada tanaman, sehingga kita bisa bilang dia umbi udara. Umbi ini dapat memunculkan tunas sehingga dapat dikembangbiakan. Umbi udara merupakan umbi berpati yang terbentuk dari batang yang memendek pada beberapa kelompok tumbuhan monokotil dan dia ditutupi oleh sisik atau yang kita sebut dengan bonggol umbi. Dan bonggol umbi ini merupakan batang sejati bagi jenis tumbuhan yang memilikinya. Sedangkan bagian yang muncul di atas permukaan itu untuk menyangga daun dan merupakan tangkai daun majemuk atau pelepah. Jadi contohnya gembili, ada uwi. Ketiga ada umbi rhizoma ya. Untuk umbi rhizoma sendiri dia merupakan modifikasi batang yang menjalar dalam tanah bentuk silindris dengan ujung kuncup yang tertutup oleh selaput daun. Tandanya itu ada seperti batang, beruas-ruas, dan ada selaput pada ruas, contohnya pada ganyong dan garut. Lalu ada umbi akar, di mana pada umbi akar ini akarnya membesar membentuk umbi, contohnya ubi kayu atau singkong serta wortel. Nah, di ubi jalar juga termasuk umbi akar ya. Jadi umbi akar ini terbentuk dari akar tunggang dan akar cabang. Yang terakhir umbi lapis yang merupakan umbi yang berbentuk dari sebagian batang dan sebagian dari tangkai daun. Ada bawang merah, bawang putih, ada juga bawang bombay. Nah ya, ini umbi lapis merupakan batang yang berada di dalam tanah dan berupa suatu modifikasi daun, di mana lapisan daun yang berdaging merupakan cadangan makanan. Dan daun terluar ini mengering serta membentuk sisik, dan sisik akan melindungi daun yang tebal dan berdaging di umbi. Terus dari sela-sela daun nantinya akan tumbuh mata tunas yang bila tumbuh akan membentuk individu baru. Mata tunas ini yang kita sebut sebagai siung. Ya, berbeda dengan umbi lainnya, umbi lapis tidak mengakumulasi karbohidrat dalam bentuk polisakarida. Lalu selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih terkait teknik penyimpanan pada umbi. Jadi untuk teknik penyimpanan umbi sebenarnya tergantung dari spesies yang atau individu dari umbi tersebut ya. Misal umbi lapis ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Mereka bertiga ini akan memiliki teknik penyimpanan yang berbeda satu sama lainnya. Kita bisa perhatikan dan bisa baca ya teman-teman di sini. Untuk bawang merah penyimpanan dilakukan dengan cara digantung di atas perapian dengan kelembaban 80-85%, suhunya 30-35, relatif humidity atau kelembaban relatifnya 64-75%. Selain itu, bawang merah ini dapat disimpan pada suhu 0 derajat Celcius, tapi dengan catatan RH-nya 65%. Lalu ada bawang putih yang disimpan dengan cara pengasapan sehingga kecil kemungkinan adanya kontaminasi mikroba. Umur simpan bawang putih yang telah diasap itu sekitar 8 bulan. Lalu bawang bombay ini biasanya disimpan pada suhu 0 derajat Celcius dengan RH 60% sehingga mampu menghambat pertumbuhan tunas, mencegah serangan penyakit, dan mengurangi susut bobot selama 24 minggu penyimpanan. Dan bawang bombay juga dapat disimpan pada suhu 20 derajat Celcius dengan RH 60% selama 10 minggu.
Lalu yang kedua ada umbi batang. Umbi batang ada kentang serta ada talas. Kentang ini tidak disarankan untuk disimpan dalam kulkas, tapi dia cukup kita letakin di tempat yang kering dan sejuk. Dan apabila kentang ini dilapisi oleh cairan emulsi lilin, maka kentang dapat disimpan selama 3 bulan. Lalu ada talas yang sebaiknya dilakukan secara teratur pada gantungan atau rak agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan dibiarkan mengering selama beberapa hari. Lalu nanti ya kita pisahkan ya anakan umbi dengan induknya tanpa menggunakan pisau agar si kulitnya yang ini tidak tergores. Lalu bagaimana dengan teknik penyimpanan umbi akar? Umbi akar sendiri ada singkong dan ada ubi jalar. Untuk singkong, kita dapat menyimpan singkong pada tanah atau pasir yang telah dilubangi, lalu kita beri alas dengan jerami atau lembar daun kering. Kita taruhlah singkong itu secara teratur dan rapi, kemudian tutup kembali lubang dengan tanah atau pasir. Dan sebelum disimpan, pastikan kondisi singkong ini dapat bertahan 1-2 bulan. Sementara pada ubi jalar, kita dapat meletakkan ubi jalar yang baru dipanen selama 2-3 hari ini di lantai yang kering, lalu kita simpan ubi jalar di tempat yang kering, sejuk, dan bersirkulasi udara yang baik. Nah, kita bisa tumpukan ubi jalar di lantai gudang, lalu tutupi dengan pasir kering atau abu setebal 20-30 cm hingga seluruh permukaannya tertutup dengan cara ini si ubi jalar dapat bertahan hingga 5 bulan. Lalu bagaimana dengan teknik penyimpanan umbi udara? Ada gembili, ada si uwi. Nah, si gembili ini setelah kita panen, cuci gembili dengan air bersih untuk menghilangkan tanah yang menempel, lalu keringkan umbi secara alami dan kita simpan ya di tempat yang kering dan sejuk. Dan pada uwi dibersihkan dari kotoran serta akar yang menempel. Kemudian uwi biasanya disimpan dengan rapi pada tempat yang kering dan dipisahkan juga berdasarkan umur panen agar terhindar dari serangan hama dan infeksi selama penyimpanan. Dan kita juga harus dapat menyimpan uwi pada keteduhan yang cukup, jadi mengurangi paparan sinar matahari, lalu sirkulasi udaranya juga harus baik, serta lindungi uwi dari hujan dan hama. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih penggolongan umbi dari segi fungsi. Yang pertama, golongan bahan makanan pengganti. Jadi, pada golongan ini seperti ubi jalar, ubi kayu, talas, uwi, gadung, sama suwek, ini golongan umbi-umbian yang dapat menggantikan nasi seperti itu ya, dapat dipakai sebagai pengganti makanan pokok. Terus ada juga golongan sayuran, contohnya seperti kentang, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ini bisa kita manfaatkan sebagai sayuran. Lalu yang ketiga, golongan bahan industri seperti ganyong, ubi kayu, bit, dan garut. Karena mereka-mereka ini, contohnya seperti ubi kayu atau singkong kan diolah lebih lanjut dia untuk dijadikan produk pangan olahan, contohnya seperti mashed potato, lalu keripik singkong, lalu ada kentang goreng, dan produk inovasi kentang lainnya. Bagaimana penggolongan umbi berdasarkan ada tidaknya mata tunas? Yang pertama mempunyai mata tunas, di mana mata tunas ini untuk berkembang biak. Contohnya ubi kayu, ubi jalar, ubi kayu sama singkong ini sama ya, ubi jalar serta singkong. Lalu, mohon maaf, untuk yang mempunyai mata tunas contohnya seperti ubi kayu atau singkong. Sementara yang tidak mempunyai mata tunas contohnya ubi jalar, kentang, dan uwi. Jadi di sini mata tunas digunakan sebagai alat untuk perkembangbiakan ya, untuk berkembang biak. Nah, pada singkong dia memiliki mata tunas, tapi pada kentang, uwi, dan ubi jalar tidak memiliki mata tunas. Ubi kayu atau singkong atau Manihot esculenta crench, di mana dia masuk, kita sekarang sudah masuk spesifikasi, di mana ubi kayu atau ubi singkong ini masuknya ke umbi batang.
Nah, ubi kayu atau singkong merupakan salah satu tanaman palawija yang banyak ditanam di Indonesia. Dan bersama dengan tanaman sekunder atau palawija lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar. Ubi kayu atau singkong termasuk dalam famili Euphorbiaceae yang merupakan salah satu tanaman yang sudah dikenal dan dikembangbiakan oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari sebaran produk tersebut di sebagian besar provinsi di Indonesia. Dan produksi singkong Indonesia yang besar dan melimpah menjadikannya sebagai pengganti beras yang ideal. Dan ada beberapa manfaat ya dari singkong atau ubi kayu bagi tubuh seperti itu. Lalu bagaimana sih ciri khas dari singkong? Satu, dia berbentuk silinder dan ujungnya mengecil, diameter rata-rata 2-5 cm dan panjang 20-30 cm, serta umbinya mempunyai kulit lapis, kulit luar dan dalam. Di sini ya, kita akan membahas terkait bagaimana sih keunggulan singkong dibandingkan tanaman lainnya. Nah, di sini kita bisa perhatikan singkong dapat tumbuh di lahan kering dan kurang subur. Nah, di sini pada singkong berarti kan si singkong ini adaptabilitas lingkungannya tinggi ya. Si singkong atau Manihot esculenta crench dia mampu tumbuh pada lahan marginal dengan kesuburan tanah yang rendah, pH relatif asam, serta ketersediaan airnya itu terbatas. Dibandingkan padi yang memerlukan sistem irigasi dan gandum yang membutuhkan iklim subtropis, singkong toleran terhadap yang namanya kekeringan, tanah miskin hara, serta curah hujan tidak merata. Dan keunggulan ini menjadikan singkong berpotensi untuk wilayah tropis dan semi-arid termasuk banyak daerah di Indonesia. Lalu singkong ini juga memiliki ketahanan terhadap cekaman iklim. Singkong memiliki sistem perakaran yang dalam dan efisien dalam menyerap air sehingga lebih tahan terhadap fluktuasi iklim dibandingkan tanaman pangan utama lainnya. Dalam hal perubahan iklim global, singkong dikategorikan sebagai climate resilient crop. Lalu singkong ini memiliki produktivitas karbohidrat tinggi per satuan lahan. Nah, secara fisiologis, singkong mampu menghasilkan energi lebih tinggi per hektar dibandingkan beberapa serealia. Umbinya ini kaya pati, 60-70% basis kering sehingga menjadi sumber energi alternatif pengganti beras maupun gandum. Lalu masa panennya ya tidak diburu waktu, fleksibilitas pemanfaatannya dia bersifat multi-purpose crop. Ya, singkong tidak hanya dimanfaatkan sebagai pangan segar, tetapi dapat kita manfaatkan sebagai produk tepung, contohnya tepung tapioka, pati tapioka ya, singkong. Tapioka itu merupakan pati singkong, serta mocha, modified cassava flour, tepung singkong yang telah dimodifikasi melalui proses fermentasi. Lalu singkong dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti bioetanol dan pati termodifikasi. Singkong dapat kita jadikan sebagai pakan ternak, yaitu daun dan limbah olahan, serta produk fermentasi tradisional. Dan dibandingkan tanaman seperti padi yang pemanfaatannya relatif terfokus pada beras, singkong jauh memiliki spektrum hilirisasi yang lebih luas. Lalu singkong ini juga memiliki biaya produksi yang relatif rendah ya. Singkong memerlukan input agronomis yang rendah karena dia pupuknya minimal, irigasi tidak intensif, dan yang terutama daya tahan terhadap penyakit relatif tinggi. Ya, daya tahannya ini terhadap penyakit tinggi. Dalam artian pengendalian hama menjadi relatif lebih sederhana. Dan ini dapat dijelaskan berdasarkan satu mekanisme pertahanan alaminya ya, karena si singkong ini juga memiliki kandungan senyawa sianogenik.
Nah, singkong mengandung glikosida cyanogenik atau linamarin dan lotaustralin yang dapat terhidrolisis menjadi asam sianida ketika jaringan tanaman rusak. Dan mekanisme ini berfungsi sebagai deterrent atau penolak makan bagi serangga herbivora, lalu toksikan alami yang mengurangi intensitas serangan, serta mekanisme plant defense berbasis metabolit sekunder. Dan tanaman ya seperti Origia sativa atau Giamex ini tidak memiliki sistem pertahanan kimia sekuat ini dalam jaringan utamanya, sehingga si Origia sativa atau padi dan Giamex atau jagung lebih rentan terhadap serangan hama daun maupun penggerek batang. Lalu kenapa singkong ini juga daya tahannya terhadap penyakit relatif tinggi? Yang kedua, struktur tanaman yang kurang menarik bagi hama tertentu. Jadi daun singkong memiliki tekstur relatif tebal dan mengandung lateks, dan umbinya ini berada di dalam tanah sehingga lebih terlindungi dibandingkan biji atau Malai Seralia, serta tidak menghasilkan bulir terbuka seperti padi atau jagung yang sangat menarik bagi burung dan serangga pengisap. Dan karena tidak memiliki fase generatif berupa biji terbuka, singkong tidak mengalami tekanan hama pada fase pembungaan dan atau pengisian biji seperti pada serealia. Lalu yang ketiga alasannya karena singkong memiliki toleransi yang tinggi ya terhadap kerusakan parsial. Singkong memiliki kapasitas regenerasi vegetatif yang baik, di mana kehilangan sebagian daun akibat serangan ulat atau tungau seringkali tidak langsung menurunkan hasil secara signifikan. Karena apa? Karena fotosintesis masih berlangsung pada daun tersisa, tanaman dapat membentuk tunas yang baru, lalu umbi tetap berkembang selama sistem akar dan batang utamanya sehat. Sebaliknya, kalau pada padi sama jagung, kerusakan pada fase vegetatif atau generatif dapat langsung menurunkan hasil panen secara drastis. Nah, ini ya tadi sudah dijelaskan spektrum hama relatif lebih terbatas, di mana meskipun singkong tetap memiliki hama spesifik seperti kutu putih dan tungau merah, namun secara umum jumlah organisme pengganggu utama lebih sedikit dibandingkan serealia yang memiliki kompleks hama luas seperti penggerek batang, wereng, dan walang sangit. Terus dia juga sistem budidayanya yang lebih ekstensif. Singkong umumnya ditanam pada kepadatan tanaman yang lebih rendah, di mana jarak tanamnya lebih lebar serta input pupuk nitrogen yang lebih rendah, sehingga pada kondisi ini dapat mengurangi kelembaban mikro dan kepadatan tajuk yang sering menjadi fase predisposisi ledakan populasi hama dan penyakit. Sini kita juga untuk yang nomor, jadi masa panennya tidak terburu-buru karena dia lebih fleksibel ya. Ternyata si singkong ini memiliki fleksibilitas pemanfaatan atau multi-purpose crop, di mana daun dan umbinya juga dapat diolah menjadi aneka macam makanan. Terus masa panennya tidak juga diburu waktu. Nah, kan umur panen yang fleksibel ini ya singkong dapat dipanen dalam rentang waktu cukup panjang ya, dari 8 sampai 24 bulan. Dan fleksibilitas ini memberikan keuntungan manajerial bagi petani karena dapat menyesuaikan waktu panen dengan kebutuhan pasar atau kondisi ekonomi. Dan sehingga singkong berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Sebagai sumber karbohidrat non-beras, singkong mendukung diversifikasi pangan dan mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat pada komoditi impor seperti gandum. Dan dalam ketahanan pangan nasional, singkong ini berperan dalam buffer crop saat terjadi gagal panen serealia. Oke, lanjut ya ke bagian-bagian tanaman ubi kayu. Si singkong di sini ada kulit luar,
kulit luar, ada pembagian kulit dalam, ini daging atau bagian umbi, di sini empulur atau inti, serta ada lapisan kambiumnya. Bagaimana dengan ciri khas dari singkong? Jadi singkong sendiri, daging umbinya berwarna putih atau kuning, di bagian tengah terdapat jaringan yang tersusun, antara kulit dalam dan daging umbi terdapat lapisan kambium, dan Indonesia ini mempunyai arti ekonomi terpenting ya dibandingkan dengan umbi lainnya. Jadi untuk singkong ini ya kita dapat gunakan dia sebagai pangan sumber karbohidrat tinggi yang masih sangat layak untuk dikonsumsi sebagai makanan utama. Di samping sebagai sumber hidrat arang, singkong atau ubi kayu juga mengandung zat mikro lain yang tinggi. Nah, singkong juga mempunyai kandungan protein, vitamin, zat besi, serta kalsium dan fosfor. Kadar zat besi yang terdapat pada bagian kulitnya lebih tinggi dibandingkan pada bagian umbinya. Dan Fe yang terkandung dalam daun singkong, Fe ini juga selain dia terkandung pada batang singkongnya ya, dia juga terkandung di daun singkong. Selain itu, daun singkong juga memiliki kadar vitamin A dan asam sianida. Jadi singkong ini merupakan tanaman masa depan dan salah satu tanaman dengan efisiensi fotosintesis tertinggi sehingga mampu menahan berbagai cekaman kekeringan karena kebutuhan air per kilogram biomasa yang sangat rendah, lalu serangan hamanya juga lebih sedikit sehingga kebutuhan penggunaan pestisida juga lebih rendah. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia singkong ini ditanam pada berbagai jenis tanah. Ada tanah alfisol, ultisol, entisol, inseptisol, dan sisanya pada vertisol, molinsol, dan histosol, serta oksisol. Secara umum, umur ubi kayu atau singkong 6-12 bulan. Singkong mempunyai bentuk seperti tadi ya silinder, bagian ujung semakin kecil dan diameter kurang lebih 2-5 cm, panjangnya 20-30 cm. Kandungan gizi ubi kayu ini adalah karbohidrat ya sebanyak 30-36%, proteinnya 0,5-1,2%, lemaknya 0,2-0,4%, air 60-65%, serat kasar 1-3% dan abu 1%, di mana selain mengandung zat gizi mikro selain itu juga dia mengandung zat gizi makro dan mikro seperti vitamin dan mineral. Singkong ini dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu dia singkong yang tidak berbahaya atau manis, di mana kadar asam sianidanya kurang dari 50 mg per kilogram umbi segar yang diparut, agak pahit atau beracun dengan asam sianidanya itu sebesar 50-80 mg, pahit atau beracun, HCN-nya 80-100 mg, dan sangat pahit atau sangat beracun, HCN-nya atau asam sianidanya lebih dari 100 mg. Ya, jadi ada singkong ini ya, kalau yang tidak berbahaya atau manis, singkong kayu manis yang kandungan sianidanya sangat rendah, hanya itu kisaran, kan ini di bawah 50 mg, itu kisaran di 40 mg asam sianida per kilogram singkong. Jenis keduanya ada yang agak pahit, yang agak beracun atau manihot palmet dengan kandungan sianidanya itu 50-80 mg per kilogram. Yang paling pahit ini ya di atas 100 mg per kilogram sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Sianida merupakan campuran kimia ya yang terdapat pada kandungan gugus Cn dengan 3 atom karbon yang terikat pada atom nitrogen. Sianida merupakan senyawa yang tidak berwarna, sangat beracun, dan bersifat mudah menguap dalam suhu kamar 26 derajat Celcius. Dan di dalam singkong ini yang terkandung senyawa sianogenik yang disebut linamarin sebanyak kurang
lebih 93% dan Lotus-Stralin sebanyak 7%. Jadi ini udah penggolongannya manis, setengah pahit, contohnya manis begok, Jaya Mangking, Gading manis, Mangge dan Rengganis. Kalau setengah pahit ada Basiondo, Bogor, Enggal, Galih, Mentega, Pandak, Singapura. Lalu varietas pahit ini yang beracun ada Jawa, Genjah Suro, Gendruwo, dan Tahun. Namanya memang lucu-lucu ya untuk yang umbi-umbian ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita di ubi jalar atau Ipomoea batatas yang merupakan dia umbi akar. Dan umbi akar ini si ubi jalar ini berwarna putih, kuning, oranye, sampai merah. Bahkan ada yang kebiruan, violet, atau bintik-bintik biru. Warna disebabkan oleh yang tadi sudah saya sebutkan, kalau yang orange ini kuning dia mengandung karotenoid, kalau ubi ungu dia mengandung antosianin. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya ini macam-macam ubi jalar, ada yang bulat, elip, bulat di bawah, bulat di atas, bulat panjang ukuran besar, elip ukuran besar, serta panjang ukuran kecil tak berukuran dan tak beraturan. Dan sini teman-teman bisa lihat sendiri ya beberapa tipe penyebaran warna pada daging umbi. Dan berikut morfologi dari tanaman ubi jalar yang merupakan dia ubi akar ya. Umbi akar. Nah, untuk ubi jalar sendiri, nah selain nasi, umbi-umbian seperti ubi jalar juga menjadi sumber hidrat arang yang lain di mana secara taksonomi ketela rambat atau ubi jalar masuk dalam famili Convolvulaceae dengan genus Ipomoea. Spesies yang banyak dikembangkan adalah Ipomoea batatas Lam. Nah, pada awalnya ketela rambat atau ubi jalar yang paling banyak ditemukan adalah ubi jalar yang dagingnya berwarna putih, kuning, dan orange. Namun kemudian didatangkan dari Jepang ya varietas ubi ungu yang memiliki warna daging yang sangat gelap gitu ya karena dia tinggi antosianin. Ubi jalar sendiri juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai bahan pangan karena di dalamnya terkandung zat gizi yang cukup tinggi, mudah dalam pengolahannya, dan gampang diperoleh sebagai bahan baku industri. Pemanfaatan ubi jalar saat ini adalah dibuat tepung sebagai produk intermediate atau produk setengah jadi atau sebagai bahan baku produk pangan olahan. Dan tepung ubi jalar ini dapat digunakan untuk membuat kue, cake, roti, bolu, seperti itu. Kulit ubi jalar ini lebih tipis dibandingkan dengan kulit ubi kayu. Warna kulitnya pun berbeda-beda ya, ada yang coklat muda atau krem, merah keunguan, dan bisa berbeda dengan warna dagingnya. Daging ubi jalar berwarna putih, kuning, dan merah atau keunguan. Dan bentuknya juga dia seperti yang telah disebutkan dia macam-macam ya. Jadi bentuk ubi jalar ini ya cenderung tidak sama, dia bisa bulat, oval maupun benjol-benjol tidak beraturan, di mana bagian umbi ini meliputi pangkal umbi, yaitu bagian yang menyambung ke batang melalui rimpang yang banyak terdapat tunas-tunas. Tunas-tunas yang nantinya dia akan menjadi semai, seperti itu ya. Mana bagian umbi yang lainnya adalah bagian tengah umbi. Di sini kita coba lihat ya. Ini bagian pucuknya, ada bagian bunga, inflorescence, buahnya ada bagian daun. Sini batang utama, yang ini batang sekundernya. Nah, bagian umbi yang lainnya ini bagian tengah umbi yang merupakan bagian terbesar dan ujung umbi terjauh dari pangkal umbi atau ujung distal. Tunasnya terletak di bagian tengah dan di ujung umbi.
Nah, tunas di ujung umbi ini biasanya berkecambah lebih lambat dibandingkan tunas di pangkal umbi. Berikut kandungan zat gizi ubi jalar per 100 gramnya. Di sini kita lihat proteinnya di 1,8 gram. Untuk lemaknya dia di 0,7 gram. Ini karbohidratnya bukan miligram ya teman-teman ya. Dia 27 sampai 29,4 gram per 100 gram atau 27 sampai 29,4%. Terus mengandung serat 0,6%, mengandung abunya 0,9% dan serat pangan larut sebesar 36,4%. Jadi tinggi ya serat pangan larutnya. Di mana di 3,64% serat pangan larutnya. Nah, ubi jalar merah memiliki kandungan provitamin A sebanyak 2.400 sampai 7.800 mikrogram per 100 gram, juga mengandung vitamin atau kalau dalam satuan internasional SI 7.700, lalu vitamin C, ada tiamin atau B1, kalsium dan juga riboflavin. Di sini juga ada Fe ya 0,7 mg, fosfor 49 mg, tiamin B1 90 mikrogram, vitamin C 22 mikrogram. Di sini energinya 123 kilokalori. Nah, pada ubi jalar atau ketela rambat yang sudah matang, kandungan gula totalnya sebanyak 13,2%, kandungan pektinnya 0,9%, pati 4,1%, selulosa 1,5%, hemiselulosa 0,7%, dan kandungan karbohidrat sebanyak 20,4%. Sini kita lihat ubi jalar mengandung trio antioksidan, ada beta karoten, vitamin C, dan vitamin E. Ya. Dan untuk di sini proses pengolahannya ya, proses pemasakan pada ubi jalar dapat menyebabkan peningkatan kadar air sehingga aktivitas enzim juga naik. Kandungan karbohidrat turun disebabkan terjadinya hidrolisis oleh enzim alfa beta amilase menjadi gula. Dan kandungan sukrosa turun, akan tetapi kandungan serat kasarnya menjadi naik. Gitu ya. Kandungan gizi ketela rambat atau ubi jalar tergantung pada jenis atau varietas, lalu bagaimana dengan lokasi penanaman serta musim tanamnya. Nah, pada musim kemarau jenis yang sama akan menghasilkan, kalau pada musim kemarau ini jenis yang sama akan menghasilkan pati yang lebih besar dibandingkan penanaman di musim hujan. Dan semakin lama umur panen, maka kandungan patinya akan semakin lebih rendah. Nah, pada ubi ungu, warna keunguan pada ketela rambat, tadi sudah disebutkan ya, saya ulangi lagi, karena adanya kadar antosianin ya pada ubi ungu. Nah, antosianin ini dia tinggi. Ya, pada beberapa varietas warna ungunya bisa berbeda-beda, di mana perbedaan warna tiap varietas ditentukan dengan membandingkan senyawa peonidin serta cyanidin yang merupakan komponen inti dari antosianin ungu pada ubi jalar atau ketela rambat. Nah, di sini kita lihat masyarakat yang menggunakan ubi jalar sebagai bahan makanan pokok ada Papua atau Irian Barat, bagian pedalaman, serta Nias. Pengolahannya bisa direbus, digoreng, dijadikan keripik, getuk, tape, tepung ubi jalar, mie ubi jalar, selai ubi jalar, biskuit, saus, dan selainnya. Banyak ya teman-teman, ketika teman-teman mau berinovasi di ubi jalar, sangat luas berarti ya, untuk diaplikasikan sebagai produk inovatif olahan. Ubi jalar juga merupakan bahan industri yang potensi, misalnya untuk bahan industri tepung dan pembuatan alkohol sari karoten, bahan perekat dan sirup,
atau gula cair dan sumber pati sebagai ingredient pangan. Dengan semakin menipisnya persediaan BBM di dunia, ubi jalar ini dapat kita jadikan sebagai alternatif pengganti dengan diolah terlebih dahulu menjadi alkohol, jadi dia menjadi bioetanol ya. Lalu di ubi jalar sendiri dia memiliki beberapa kelemahan karena dia mengandung trypsin inhibitor sehingga dapat menyebabkan banyak flatus, dan karena gula oligosakarida ini tidak dapat dicerna karena tidak ada enzim galaktosidase ini, tetapi si gula oligosakarida ini dapat dipecah oleh flora intestinal bakteri. Disebabkan karena ini jadi banyak flatus seperti itu ya. Jadi perutnya itu gembung. Seakan-akan perutnya ini kayak kembung gitu ya, berasa penuh gitu perutnya setelah mengkonsumsi si ubi jalar. Makanya kalau makan ubi jalar ini banyak ya orang setelah makannya langsung buang angin seperti itu. Lalu hal yang penting yang dilakukan dalam penyimpanan ubi jalar, melakukan pemilihan ubi yang baik, tidak ada yang rusak atau terluka, dan tempat penyimpanan bersuhu rendah 27-30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85-90%. Oke, selanjutnya talas. Untuk talas saya akan lanjutkan di video pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.